berkomentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. FM. Pro 1 RRI Palembang. FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar masih menemani Anda Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan warta berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita melangkah ke acara selanjutnya pendengar masih dalam Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat sebagai penutup rangkaian. Sebelum kita akan beralih dengan Palembang malam ini, di mana nanti akan kita dengarkan kembali satu persembahan dari RRI Nabire, sebuah sandiwara radio yang berjudul Rumah Baca untuk Generasi Papua. Kembali kita dengarkan pendengar setiap minggu malam, Mimbar Agama Buddha. Mimbar Agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atasama panidicca etam manggala mutamang. Menuntun diri ke arah yang benar itulah berkah utama. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saya sampaikan kepada para pendengar Radio RRI Pro 1 Palembang maupun kepada YouTube RRI Pro 1 Palembang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Didi Supriyadi dalam Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini tema saya yaitu tentang harta mulia. Berkenan dengan harta mulia, tentunya semua manusia itu masih membutuhkan harta, ya. Harta yang bersifat materi maupun harta yang bersifat non materi. Harta yang bersifat materi itu memang perlu kita kumpulkan, khususnya kita sebagai perumah tangga. Sebagai perumah tangga semestinya kita harus rajin, tekun dan bersemangat dalam menjaga apa yang kita miliki. Ya, memiliki teman yang baik, hidup seimbang agar dapat memiliki harta yang berupa materi. Nah, tentunya harta yang berupa materi ini apa saja? Ya, contohnya rumah, mobil, motor, tanah, emas dan sebagainya. Ya, yang harta ini yang berwujud, ya. Nah, kita yakin di dalam agama Buddha yang namanya harta materi, yang harta yang berwujud ini selalu mengalami sebuah perubahan. Sabe sankara anicca. Segala sesuatu yang berkondisi ini pasti akan mengalami perubahan. Ya. Nah, tentunya dalam hal materi ini, dalam hal harta materi ini, kita sebagai perumah tangga lebih jago, lebih pinter dalam menjalankan harta materi ini, ya, sehingga Bapak Ibu semuanya menggapai pencapaian materi. Ini tandanya Bapak Ibu semua sudah cukup dalam hal materi. Nah, mengapa sih kita butuh harta materi? Tentunya kita sebagai manusia ya jelas kita butuh harta materi. Kenapa demikian? Ya agar kehidupan kita ini lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Karena pada dasarnya kita semua pasti ingin hidup senang. Ya. Tidak ada kita sebagai manusia ingin hidup susah atau bercita-cita menjadi orang susah, tidak ada.
tetapi kita ingin selalu hidup kita itu selalu bahagia, lebih menyenangkan, seperti itu. Nah, kekayaan yang kita dapat atau kita miliki itu dapat memberikan sebuah kesenangan, kebahagiaan pada kehidupan kita. Nah, dengan kekayaan kita bisa makan yang enak, atau makan yang lezat, atau makan makanan yang kita inginkan, kita bisa makan. Selain itu kita bisa pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, mungkin pada saat liburan kita pengen berlibur. Nah, ini ada tempat, dengan harta materi ini kita bisa pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan. Nah, selain itu, hakikatnya seseorang mencari kekayaan tidak lain adalah supaya kehidupan kita ini menyenangkan atau membahagiakan. Selain itu juga kekayaan yang kita peroleh ini itu akan memberikan sebuah kemudahan-kemudahan bagi kehidupan kita. Ya, dengan kekayaan harta materi ini tentunya memberikan kemudahan bagi diri kita, termasuk kemudian dalam melakukan kebajikan. Ya, tentunya dalam agama Buddha kita harus selalu melakukan sebuah kebajikan. Makanya dalam ajaran Sang Buddha, kekayaan materi itu bukanlah yang alergi atau mungkin anti dengan sebuah kekayaan yang bersifat materi. Karena kekayaan materi adalah sesuatu yang masih kita butuhkan supaya kehidupan kita menyenangkan, jauh dari kesulitan, dan dengan kekayaan materi ini bisa mengkondisikan kita untuk dapat melakukan perbuatan baik, perbuatan bajik. Ya. Kalau kita tidak mempunyai materi, ya bisa juga kita melakukan dhamma dana. Ini juga suatu perbuatan bajik. Sifat dasar dari harta materi ini adalah mendatangkan kondisi yang lebih menyenangkan atau membahagiakan. Namun dengan harta materi ini kita perlu sadari dan perlu mengerti, selain ada harta materi, kita juga harus memiliki harta yang bersifat non materi. Harta yang bersifat non-materi ini tidak dapat diukur secara materi, tetapi menjadi sebuah kemuliaan atau harta mulia. Nah, harta yang bersifat non-materi ini akan mendatangkan situasi yang menyenangkan dalam kehidupan kita juga sekarang, ya, kehidupan kita sekarang ataupun kehidupan kita yang akan datang. Di dalam agama Buddha ada 5 harta mulia yang jika kita miliki maka akan senantiasa membawa kehidupan kita itu ke dalam kondisi yang membahagiakan, yang membawa kondisi kita itu menyenangkan. Apa saja yang harus kita miliki terkait harta mulia? Nah, mari kita bahas. Nah, yang pertama yaitu sila atau moralitas yang baik. Tentunya seseorang dapat hidup harmonis, tidak merasa terancam, hidup tenang, tidak khawatir kemanapun pergi, tidak menjadi bahan omongan orang, ya, maksudnya di sini, karena mereka itu memiliki sila, ya, memiliki atau menjalankan atau melaksanakan 5 latihan sila. Nah, sebagai berumah tangga kita harus mengupayakan karena akan mendatangkan kondisi yang menyenangkan. Nah, pada aliran-aliran tertentu tentunya kita selalu mendengarkan saat umat sudah membacakan tuntunan Aradhana Tisarana Pancasila. Nah, Bante sudah membacakan tuntunan Aradhana Tisarana dan Pancasila, dan yang terakhir para Bante, para biku selalu mengatakan bahwa silena sugating yanti, ya, yang artinya siapapun yang memiliki sila, siapapun yang menjalankan sila
ia akan hidup berbahagia. Nah, jadi sila merupakan kekayaan yang mendorong atau mengangkat seseorang mengalami kondisi bahagia seperti alam surga. Nah, oleh karena itu kita seharusnya memiliki sila yang baik, menjalankan sila dengan baik, maka hidup kita akan menyenangkan. Nah, bahkan di situ juga para biku mengatakan silena boga sampada. Dengan merawat sila diperoleh kekayaan lahir dan batin. Silena nibutim yanti, dengan merawat sila tercapainya padamnya kilesa. Nah, oleh karena itu rawatlah sila dengan sempurna. Nah, mungkin kalau kita belajar terkait sila, ya tentunya sebagai perumah tangga kita cukup menjalankan 5 sila saja. Tidak perlu banyak-banyak, tapi cukup 5 saja. Mungkin di hari-hari tertentu kita bisa menjalankan 8 sila, ya. Dari 5 sila tadi kita tambah 3. Nah, menjadi 8. Nah, apa saja sih sila yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu kita bertekad atau melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, dari tekad kita, ya kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kita berusaha untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Apapun itu bentuk jenisnya, baik menyuruh orang atau kita lakukan sendiri. Ya, kita hindari. Bahkan kalau kita pergi ke restoran, mungkin ya, ke makanan yang ingin ikan segar, ya kalau bisa ya kita hindari untuk memesan ikan yang segar ya, atau ikan yang masih hidup di situ. Kita hindari, ya. Sila kedua, ya kita bertekad melatih diri untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kalau tidak diberikan barang itu ya jangan kita ambil. Kalau kita ambil ya berarti dianggap itu adalah sudah pengambilan barang yang tidak diberikan atau pencurian. Yang ketiga yaitu sila yang harus kita praktekkan, yaitu untuk selalu tidak melakukan perbuatan atau melatih untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Kita latih, kita harus setia terhadap pasangan diri kita. Kalaupun belum punya pasangan ya kita latih untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat yaitu yang kita latih atau yang kita terapkan yaitu terkait dengan ucapan kita, yaitu jangan selalu berucap yang tidak benar, bohong, memfitnah, mencaci maki, berkata kasar dan sebagainya. Ya, itu jangan sampai kita keluarkan dari mulut kita. Kita latih sedikit demi sedikit untuk selalu berucap yang benar. Nah, sila kelima yaitu melatih untuk tidak selalu melakukan mabuk-mabukan atau minum atau makan makanan yang dapat melemahkan kesadaran. Nah, itu adalah 5 sila yang harus kita jalankan sebagai berumah tangga. Jadi dengan kita merawat 5 sila ini tadi, maka hidup kita itu akan bisa, mungkin di dalam kehidupan yang akan datang kita bisa terlahir di alam surga. Mungkin dengan kita menerapkan itu tadi, hidup kita itu akan menjadi harmonis, ya, merasa tenang, tidak khawatir kemanapun pergi. Karena apa? Sila kita itu selalu terjaga. Nah, itu adalah salah satu kekayaan yang harus, atau harta mulia yang harus kita miliki, yaitu harta terkait pelatihan moralitas kita. Harta mulia yang kedua yaitu bahusuta atau pengetahuan yang luas. Ya. Sebagai perumah tangga, kita juga perlu banyak belajar hal-hal yang baik. Ya. Harus kita pelajari, ya, kita ingat, kita hafal agar dapat memiliki pengetahuan yang luas. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, maka rezeki pun juga luas. Maka belajar itu tidak mengenal usia. Ya. Mungkin usia kita sudah 50 tahun, ya kita tetap juga harus belajar. Nah, seperti
kisah yang ada di zaman Sang Buddha, yaitu seorang putra milioner di zaman Sang Buddha. Ada yang bernama Mahadana menikah dengan seorang putri yang milioner juga. Nah, mereka mewarisi harta kekayaan yang milioneran. Akan tetapi kedua Mahadana dan istrinya ini tidak memiliki sebuah pengetahuan di mana untuk menjaga kekayaan ataupun mengembangkan kekayaan dari orang tua tersebut. Nah, sehingga apa jadinya? Ya, akhirnya semua harta yang dimiliki si Mahadana ini habis, ludes. Nah, sehingga mereka berdua menjadi seorang pengemis. Dan bahkan kalau kita baca di dalam Dhammapada itu juga ada di syair Dhammapada 155. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal atau kekayaan selagi masih muda akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Kalau kita ambil kesimpulannya, jadi kita harus sebagai umat Buddha itu juga harus memiliki pengetahuan yang luas. Dengan pengetahuan yang luas, apapun saat kita ditanya oleh seseorang terkait dengan ajaran Sang Buddha, kita bisa menjawabnya. Kita bisa melakukan dialog, dialog dengan si penanya. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan luas, kita akan, kalau ditanya kita akan minder, karena kita tidak punya bahan untuk menjawab. Selanjutnya yaitu harta mulia yang ketiga, yaitu kalyana waca atau berbicara yang terpuji. Nah, sebagai seorang rumah tangga, sebagai seorang umat Buddha, kita juga harus memiliki sebuah komunikasi yang baik. Mungkin dapat menerangkan dan menguraikan dengan baik apa yang mungkin menguraikan terkait dengan ajaran Sang Buddha, menerangkan terkait dengan ajaran Sang Buddha, itu juga harus dengan baik. Nah, tentunya di dalam kehidupan masyarakat ini kita tahu bahwa dengan ucapan kita ini atau dengan suara kita, itu bisa menimbulkan sebuah perselisihan atau percecokan akibat apa? Dari komunikasi yang kurang baik. Mungkin walaupun memiliki niat yang baik, namun sering timbul kesalahpahaman akibat dari apa? Cara penyampaian yang keliru. Timbul kesalahpahaman. Kalau kita menyampaikan dhamma yang keliru, mungkin menyampaikan pesan yang keliru, itu akan timbul sebuah kesalahpahaman. Nah, disinilah sebagai umat Buddha kita diharuskan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, termasuk diantara bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu yang pertama harus baik dan sopan tentunya. Nah, intonasi suara kita dan volume suara kita ini harus sesuai. Kejelasan dengan kata-kata yang digunakan dan keterampilan komunikasi lainnya. Jadi, intonasi kita juga dibutuhkan, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Nah, karena dengan intonasi yang mungkin agak tinggi, mungkin kita dianggapnya lagi marah. Timbul kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman bagi si penerima. Harta mulia keempat yaitu samadhi, memiliki ketenangan. Sebagai seorang rumah tangga, sebagai umat Buddha, kita juga harus memiliki sebuah ketenangan. Karena di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ini, kita senantiasa berhadapan dengan banyak persoalan, permasalahan yang muncul dalam diri kita. Kalau kita tidak berlatih meditasi atau membaca parita-parita,
mungkin pikiran kita akan kacau, tidak fokus lagi. Nah, sehingga apa jadinya? Ya, kita akan menjadi bingung sendiri. Maka dari itu, dengan kita melakukan meditasi atau ketenangan ini, maka kita akan bisa fokus terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap apa sih yang menjadi permasalahan kita, apa sih yang menjadi persoalan bagi kita. Kita bisa fokus, ya. Juga terhindar dari miskomunikasi terhadap seseorang. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita harus memiliki waktu, walaupun sekedar 5 menit, ya, untuk melatih ketenangan pikiran kita. Nah, kita harus memberikan kesempatan pada pikiran kita dan kesadaran kita untuk beristirahat dan memperhatikan hidup kita saat ini. Ya, itu sehingga ketenangan ini merupakan harta mulia juga. Nah, harta mulia yang kelima yaitu panya, kebijaksanaan. Nah, panya, kebijaksanaan di sini adalah kemampuan untuk meninggalkan kotoran batin atau asawa dalam bahasa Palinya. Kebijaksanaan adalah kekayaan yang terunggul, karena kebijaksanaan inilah yang dapat memotong noda-noda batin atau kilesa yang kita miliki. Ketika kita mampu melenyapkan kilesa, maka kita tidak akan menderita lagi. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin tidak muncul lagi, dan lenyapnya kilesa melalui penebusan. Bahkan Sang Buddha sendiri, ya, sebelum menjadi Buddha Gotama, dia menjadi seorang bodhisattva, yaitu Panyadika Bodhisattva, yaitu seorang bodhisattva yang memiliki kebijaksanaan. Nah, dengan kita memiliki kebijaksanaan ini, kita juga bisa sama seperti Sang Buddha, tetapi juga perlu latihan-latihan yang terbaik. Nah, selain itu, ajaran Sang Buddha di dalam Anguttara 5:47, Dana Sutta atau Sutta tentang kekayaan, bahwa ada 5 jenis kekayaan. Apa aja 5 jenis kekayaan? Yang pertama adalah Sada Danang. Apa artinya Sada Danang? Yaitu kekayaan keyakinan. Nah, tentunya kita sebagai umat Buddha juga harus memiliki sebuah keyakinan. Nah, di mana seorang siswa mulia ini memiliki keyakinan. Ia yang berkeyakinan pada pencerahan Sang Tathagata atau pencapaian sempurna yang didapat oleh Sang Buddha. Pertapa Siddhartha dengan mencapai pencerahan menjadi Buddha Gotama. Ya, kita juga harus memiliki keyakinan bahwa Sang Buddha inilah yaitu guru para dewa dan manusia, ya, yang sadar, yang tercerahkan. Maka dari itu ini adalah disebut sebuah kekayaan keyakinan. Nah, kita tahu ya, berdasarkan riwayat Sang Buddha memiliki banyak sekali atau memiliki perilaku yang luar biasa. Maka dari itu kita bisa mencontoh dari perilaku Sang Buddha ini. Jadi kekayaan yang pertama, 5 jenis kekayaan ini adalah keyakinan. Kekayaan yang pertama adalah keyakinan, Sada Danang. Nah, yang kedua, kekayaan kedua yaitu Sila Danang atau kekayaan perilaku atau moral. Apa sih kekayaan perilaku moral? Nah, di sini kita sebagai rumah tangga atau siswa mulia Sang Buddha, yaitu tadi sudah yang saya sampaikan di awal, Silena Sugatiyanti, ya, selalu merawat sila atau perilaku moral kita. Kita selalu harus melakukan atau menerapkan kehidupan kita dalam menghindari pembunuhan, ya, kita hindari pengambilan barang yang tidak diberikan, kita hindari, ya, perilaku yang amoral atau
perbuatan asusila kita hindari. Bahkan ucapan pun juga ucapan-ucapan yang tidak benar harus kita hindari. Selain itu juga minum-minuman keras yang beralkohol ya, itu juga kita harus hindari. Nah, dari kita sudah bisa melaksanakan sila danang ini, kekayaan perilaku moral. Nah, ini disebut sebuah kekayaan yang bisa kita miliki ya, yaitu kekayaan perilaku moral. Nah, kekayaan yang ketiga yaitu sutta danang, yang artinya yaitu kekayaan pembelajaran. Nah, apa sih kita sebagai perumah tangga kok harus belajar dan belajar? Nah, sebagai perumah tangga ya, sebagai seorang siswa mulia, sebagai siswa Sang Buddha, kita juga harus banyak belajar, mengingat apa yang telah dipelajari ya. Kita ingat apa yang sudah kita pelajari, mengumpulkan apa yang telah kita pelajari juga. Ajaran-ajaran Sang Buddha itu selalu baik di awal, baik di pertengahan maupun dan baik juga di akhir. Dengan demikian, kata-kata yang benar dan mengungkapkan kehidupan spiritual yang murni dan lengkap sempurna, ajaran demikian telah banyak ia pelajari, ia hafalkan dan diulangi secara lisan dan diselidiki dalam pikiran. Nah, dan ditebus dengan baik melalui pandangan benar. Nah, ini adalah sebuah kekayaan pembelajaran. Bahkan di Dhammarinusati, di aliran-aliran tertentu, nah kita harus membuktikan sendiri, ehipassiko, datang, lihat dan buktikan. Kita pelajari ya dari kata-kata ehipassiko. Nah, kekayaan keempat yaitu caga danang atau kekayaan kedermawanan. Kenapa sih kita harus memiliki kekayaan kedermawanan? Sebagai siswa yang mulia, siswa Sang Buddha, nah berdiam di rumah dengan pikiran yang tanpa noda ya, dari kekikiran, dermawan dengan bebas, bertangan terbuka, nah, bersenang dalam pelepasan, menekuni derma, bersenang dalam memberi dan berbagi. Ini disebut kekayaan kedermawanan. Jadi kalau kita selalu berbagi ya, tidak kikir, dermawan, nah ini adalah sebuah kekayaan kedermawanan. Bahkan kalau kita selalu berpikir bahwa kita berdana itu akan kehabisan uang, nyatanya sebagai umat Buddha ternyata kita selalu memiliki kekayaan kedermawanan ini ya, walaupun berdana sedikit demi sedikit. Ini adalah termasuk kekayaan kedermawanan. Nah, kekayaan yang kelima yaitu kekayaan kebijaksanaan. Apa sih kekayaan kebijaksanaan ini? Ya, sebagai seorang siswa yang bijaksana, sebagai siswa Sang Buddha, kita harus memiliki kebijaksanaan yang melihat muncul dan lenyapnya sebuah penderitaan. Ya. Yang mulia, Sang Buddha sudah menebus dan mengarah pada kehancuran penderitaan sepenuhnya. Ini disebut kekayaan kebijaksanaan. Sang Buddha sudah menebusnya dengan baik dan luar biasa. Nah, ini tadi yaitu terkait tema yang sudah saya sampaikan. Nah, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan harta mulia dan 5 kekayaan yang harus kita miliki. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya. Mimbar Agama Buddha. FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kepenatan setelah seharian beraktivitas. Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan, menemani istirahat Anda. Palembang malam ini. Palembang malam ini. Ada apa ini? Kenapa kalian membangun di atas saya punya tanah? Tidak minta izin lagi. Kalian tahu ada tidak? Maaf Pak, ada apa ya Pak? Bapak datang langsung marah-marah seperti ini? Harusnya saya yang tanya. Kalian siapa? Saya tidak pernah lihat kalian di kampung ini. Saya Leni, kami mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Yogyakarta Pak. Maaf Pak, saat ini kami sedang membangun rumah baca untuk anak-anak di kampung ini. Apa? Rumah baca? Omong kosong apa? Untuk apa rumah baca? Sudah ada sekolah, ada guru juga. Tidak perlu rumah baca itu. Maaf Pak, bagi kami rumah baca ini penting untuk anak-anak di kampung ini. Agar sepulang sekolah, mereka bisa mempelajari kembali apa yang diajarkan di sekolah Pak. Karena waktu mereka lebih banyak di rumah daripada di sekolah Pak. Dan menurut survei, beberapa anak yang duduk di SD kelas 5 dan 6 itu bahkan belum bisa membaca Pak. Kita harus membuat sesuatu untuk masa depan mereka yang lebih baik, Pak. Sudah. Saya tidak mau dengar kau punya penjelasan. Dan ini kalian dapat izin dari mana? Ini saya punya tanah. Pokoknya kalian tidak boleh membangun di atas tanah ini. Wida, tidak terasa ya kita sudah KKN. Kamu dapat KKN di daerah mana? Kayaknya aku KKN di Papua deh. Kamu di mana? Sama Wid, saya di Papua juga. Ya sudah, nanti kita sama-sama ya. Tapi Leni, aku kok takut ya? Kan banyak banget tuh berita-berita yang kurang enak di Papua. Tenang saja Wida, Papua tidak seseram itu kok. Wah, Wid, akhirnya kita sampai juga ya di Papua. Iya ya Leni, ternyata Papua indah banget ya. Orang-orangnya juga ramah, nggak seburuk berita yang kita lihat nih di media. Kakak, saya minta uang kak, saya lapar Dek, kamu belum makan ya? Ayo sini ikut kakak ke warung, kita makan ya. Hehe,
Oh boleh kakak, terima kasih kakak. Dek, coba kamu lihat. Itu nama warungnya apa? Maksudnya bagaimana kakak? Maksudnya, adik baca nama warung yang ada di papan itu. Kakak, saya tidak tahu baca. Saya tidak tahu itu tulisan apa. Ayo sudah kakak, kita pergi makan. Saya sudah lapar. Domi, jadi kamu belum bisa membaca? Kamu sekarang kelas berapa, Dek? Iya kakak, saya belum bisa membaca. Saya sudah kelas 5 SD. Saya jarang masuk sekolah karena rumah jauh. Baru di rumah lagi, mama dengan bapak tidak tahu membaca, jadi tidak ada yang ajar saya. Wida, tadi kan aku ketemu anak kecil di pasar. Dia lapar kan? Jadi aku bawa dia untuk makan di warung. Tapi ternyata dia belum bisa membaca, Wid. Dia bilang sekolahnya jauh dan orang tuanya juga belum bisa membaca. Kasihan sekali ya, Len. Tapi memang bener juga sih, Len. Kata paman aku yang guru SD, banyak anak-anak yang belum bisa membaca. Karena nggak ada pendampingan juga dari orang tua di rumah. Iya, Wida. Miris juga ya. Aku sempat berpikir, kita kan KKN di sini. Bagaimana kalau kita buatkan rumah baca untuk mereka? Jadi sepulang sekolah mereka bisa kita ajarkan untuk membaca. Wah, ide bagus tuh, Len. Nanti kita bina juga nih untuk anak-anak muda yang bisa mengajar di sini. Ada apa ini? Kenapa kalian membangun di atas saya punya tanah? Tidak minta izin lagi. Kalian tahu ada tidak? Maaf, Pak. Ada apa ya, Pak? Bapak datang langsung marah-marah seperti ini? Harusnya saya yang tanya. Kalian siapa? Saya tidak pernah lihat kalian di kampung ini. Saya Leni. Kami mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Yogyakarta, Pak. Maaf, Pak. Saat ini kami sedang membangun rumah baca untuk anak-anak di kampung ini. Apa? Rumah baca? Omong kosong apa? Untuk apa rumah baca? Sudah ada sekolah, ada guru juga. Tidak perlu rumah baca itu. Maaf, Pak. Bagi kami, rumah baca ini penting untuk anak-anak di kampung ini. Agar sepulang sekolah, mereka bisa mempelajari kembali apa yang diajarkan di sekolah, Pak. Karena waktu mereka lebih banyak di rumah daripada di sekolah, Pak. Dan menurut survei, beberapa anak yang duduk di SD kelas 5 dan 6 itu bahkan belum bisa membaca, Pak. Kita harus membuat sesuatu untuk masa depan mereka yang lebih baik, Pak. Sudah. Saya tidak mau dengar kau punya penjelasan. Dan ini kalian dapat izin dari mana? Ini saya punya tanah. Pokoknya kalian tidak boleh membangun di atas tanah ini. Bapak Minggus, saya yang izinkan mereka untuk membangun rumah baca di tempat ini. Dan saya sudah dapat izin dari saudara Pak Minggus. Dan setiap bulan kami membayar sewa tanah ini melalui dana kampung. Karena menurut saya, adik-adik mahasiswa yang KKN ini sudah sangat memperhatikan anak-anak di kampung ini, terlebih agar bisa membaca, menulis, bahkan menghitung begitu, Pak. Adik-adik, kita akan belajar membaca hari ini ya. Coba lihat ke buku masing-masing. Ada tulisan Doni membawa sapu. D-O-D-O-D. N ini nih, dibaca apa? Lagi ya, M-E tambah M, mem. B-A-B-A, W-A-W-A, dibaca apa adik-adik? Oke, bagus, kita lanjut ya. S-A-S-A, P-U-P-U, dibaca apa? Leni, akhirnya ya, niat baik kita dijawab Tuhan. Iya, Wida. Walaupun banyak rintangan,